curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya maupun kita semuanya yang insyaallah diakui sebagai umat beliau. Insyaallah mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jangankan kita yang kurun waktu kita dengan Nabi itu jauh. Betul Bu? Kurun waktu kita dengan Nabi itu sangat jauh. Rasulullah wafat tahun 13 Hijriah. Sekarang sudah tahun 1444 Hijriah. Jauh gak Bu? Jauh banget. Lah 13 Hijriah, sekarang kita 1444 Hijriah. Maka saya katakan, jangankan kita, umatnya yang hidup kurunnya, zamannya sangat jauh dengan Rasul. Sedangkan ada sahabat Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang disebutkan sahabat-sahabat Nabi itu oleh Syekh Muhammad bin Alam As-Siddiqi. Sahabat Rasul itu adalah ikhtarahumullahu ta'ala li suhbatin Nabi SAW, bahwa sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa syarrafuhum biiqtibasi nurihi. Kemuliaan para sahabat-sahabat Nabi itu dikutip atau diambil dari cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makanya pantas para sahabat mah Bu, ya amalannya enggak hampir ya mendekati seperti Rasulullah. Akhlaknya mulia luar biasa, ya ibadahnya getol, ya sekelas cucunya Nabi saja, Sayyid ya Zainal Abidin itu dalam satu malam tidak kurang 1000 rakaat melaksanakan sholat sunnah, dari habis isya sampai menjelang subuh. 1000 rakaat sholat. Ibu-ibu, Bu, pernah menjalankan 1000 rakaat? Jangankan 1000 Pak Ustadz, 20 rakaat aja capek. Sholat tarawih gitu. Ada 20 rakaat banyak ngasohnya. Jadi sahabat Nabi itu memang sengaja dipilih oleh Allah untuk menemani perjuangan Rasul. Jadi sahabat Rasulullah SAW saja Bu, di zaman Nabi yang hidup sejaman dengan Nabi, salah satunya siapa? Anas bin Malik. Anas itu salah satu sahabat Nabi yang juga sebagai khadimu Rasulullah, pelayannya Nabi, pelayannya Rasulullah. Anas bin Malik itu memang dari umur 10 tahun sudah dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim. Siapa Bu? Tahu Ummu Sulaim? Bu? Tahu ke Ummu Sulaim? Jawab yang kompak. Tahu ke Ummu Sulaim? Enggak? Enggak tahu? Kalau istrinya Atta Halilintar tahu gak? Siapa? Ampun. Ada Ummu Sulaim maka gak tahu. Aurel tahu. Jadi
nih dengerin nih. Kalau nggak tahu nih dikasih tahu dulu, betul nggak? Nanti saya cerita kemana-mana agak tahu lagi. Anas bin Malik itu anaknya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu sahabat Nabi juga, tapi dari golongan perempuannya. Ummu Sulaim itu wanita solehah, solehah, saking solehahnya tuh bu, aseh, solehah di zaman Nabi. Ummu Sulaim itu pada saat banyak orang Ansor yang memberikan hadiah kepada Nabi, ada yang ngasih onta, macam-macam dah pokoknya. Ummu Sulaim bingung, aduh saya pengen banget ngasih hadiah sama Rasul, tapi nggak punya apa-apa. Akhirnya apa? Dia langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang banyak yang memberikan hadiah kepada engkau, tapi saya tidak memiliki apapun kecuali saya punya anak 10 tahun, namanya Anas. Aku serahkan kepadamu, silahkan engkau jadikan pelayan engkau ya Rasulullah. Anas bin Malik diserahkan kepada Rasulullah untuk menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi, pelayannya Nabi. Waduh mantap. Sehingga Anas bin Malik ya pada saat bertahun-tahun melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan doa dari Nabi. Doanya 4. Ya. Apa doa yang Rasulullah berikan kepada Anas bin Malik? Rasulullah panjatkan kepada Allah, Allahumma ighfir ma lahu wa waladahu wa atil hayatahu wa adkhalahul jannah. Ini doa Nabi kepada Anas. Silakan ibu boleh itu ibu ikutin untuk mendoakan anak-anak ibu, boleh. Ya bu ya. Ibu-ibu kan ahli doa. Betul? Jadilah seorang ibu yang tukang berdoa, ahli doa, bukan tukang ngomel. Ini mah anak mau tidur ngomel, bangun tidur ngomel, anak mau berangkat sekolah ngomel, pulang sekolah ngomel, anak mau makan lagi disuapin. Bukan ahli doa, itu mah ahli ngomel namanya. Kalau bisa ibu-ibu mah jadi ahli doa, orang yang suka berdoa, doain anak terutama. Mau tidur doain, Allahumma ighfir ma lahu wa waladahu wa aqil hayatahu wa adkhalahul jannah. Ya Allah, jadikan anakku anak yang kaya raya, banyak hartanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku banyak keturunannya yang soleh dan solehah. Ya Allah, panjangkan usia anak-anakku ini ya Allah. Dan ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Maksudnya masukkan dia ke dalam surga, maksudnya apa? Orang kalau udah didoain ya Allah jadikan dia golongan ahli surga, berarti maknanya ya Allah jadikanlah dia golongan orang-orang yang bertakwa. Karena memang al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga itu dijanjikan hanya untuk orang-orang yang Ini doa Nabi sama Anas bin Malik, boleh ibu kutip, boleh ibu ambil itu buat anak. Ya Bu. Allahumma ighfir ma lahu wa waladahu wa atil, pakai to, wa atil, jangan wa atil. Wa atil hayatahu wa adkhalahul jannah. Banyakkan hartanya, banyakkan keturunannya, anak-anaknya, panjangkan umurnya, dan masukkan dia ke dalam surga. Yang gak keburu tidak ada ulangan. Ya. Dan nanti Bu tinggal apa namanya lihat di Facebook saya ada. Ya. Udah tahu akun Facebook saya gak? Belum? Tinggalan zaman. Ya. Hah? Belum tahu? Saiful Diran Al-Biruni. Atau bisa nanti dilihat di
channel YouTube saya Al-Biruni Center. Al-Biruni Center. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Orang nggak bayar ke subscribe mah. Betul nggak? Ini ada berapa orang nih kira-kira nih? Ada berapa orang ini? Ada 50 nggak? Lumayan 50 subscribe. Al-Biruni Center. Ini biasa saya sekarang kalau ngaji kemana-mana saya suka videoin. Nanti saya masukkan ke YouTube, ya, dan juga saya masukkan ke Facebook. Makanya ibu-ibu kalau datang ke majelis taklim mandi dulu ya, biar segera dikit gitu. Masuk pipi ini masalahnya. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Jadi doa Nabi, Allah maghfir malahu, ya Allah jadikan si Anas ini orang kaya, banyak hartanya, banyak keturunannya, panjang usianya, umurnya, dan masukkan dia ke dalam surga. Benar Bu, Anas bin Malik ini di antara para sahabat yang hartanya banyak. Ya, di antara reng-rengan orang-orang kaya di masa Nabi, sahabat Nabi. Beliau punya aset, yaitu kebun kurma. Kebun kurmanya panennya setahun 2 kali. Orang-orang setahun sekali, dia setahun 2 kali. Mantap, doanya Nabi, betul gak? Didoakan lagi yang kedua, anaknya banyak, keturunannya banyak. Dalam suatu riwayat, Anas bin Malik itu punya anak cucu kalau dikumpulin kurang lebih 120. Pada saat itu beliau masih hidup, 120. Dan ibu jangan bertanya istrinya berapa. Nanti saya sebut istrinya berapa, cemberut lagi. Ya, kalau saya tanya, pokoknya anak dan cucunya kurang lebih berapa? Doanya Nabi, betul gak? Wah, luar biasa. Wa atil hayatau, doa yang ketiga Nabi panjatkan, ya Allah panjangkan umurnya, dikabul juga oleh Allah. Ternyata Anas bin Malik salah seorang sahabat yang umurnya panjang, kurang lebih beliau wafat pada saat itu umurnya 107 tahun. Berapa Bu? 107 tahun. Rasulullah wafat pada tahun 13 Hijriah, beliau wafat pada tahun 95 Hijriah. Panjang gak Bu umurnya Bu? Panjang. Luar biasa. Hartanya banyak, anak cucunya banyak, umurnya panjang, ahli surga lagi. Nikmat banget itu hidup ibu ya. Ya Allah. Tuh, kalau dekat dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu, siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka kalau hidup kita pengen berkah, maka hati kita harus selalu ittisal, bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini umurnya panjang, sehat, rizkinya berkah. Amin ya robbal golongan ahli surga. Amin ya robbal alamin. Yang amin yang kencang yang depan doang, belakang pada cicing baik. Kenapa ya Kak? Amin. Ya Allah. Tuh Anas bin Malik Bu. Anas bin Malik punya ibu namanya siapa tadi? Siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu, nenek saya ceritain nih supaya ibu rada-rada sedikit ngambil keteladanan dari wanita-wanita di zaman Rasul. Ya, wanita-wanita solihah di zaman Rasulullah. Ummu Sulaim itu dia punya suami yang pertama, nah itu anaknya Anas, meninggal dunia suaminya. Ketika jadi janda, ya, Ummu Sulaim dipersunting atau dilamar oleh Abu Tolhah. Abu Tolhah itu memang sahabat Nabi, tapi pada saat itu belum masuk Islam. Tahu Abu Tolhah gak? Abu Tolhah tahu gak? Enggak juga. Kalau suaminya Krisdayanti yang pertama tahu? Siapa?
Ya Allah. Bu, kalau artis Slebeo yang ada di Citayam tuh, Citayam Fashion Week katanya ya. Yang laki-laki siapa tuh? Hah? Bonge. Bonge. Apa? Yang perempuan? Gege. Ada sahabat Nabi mah kagak tahu, Gege tahu. Itu luar biasanya Bu, luar biasanya tontonan, betul gak? Nah tiap hari nonton ya hafal, berita tiap hari dengar ya hafal. Begitu pun ngaji Bu, kita kalau ngajinya ada sering, terus disebutkan terus sahabat Nabi ini, sahabat Nabi ini, sahabat Nabi ini, sejarahnya begini, teladannya begini, lama-lama hafal, betul gak? Nah iya, ya. Ibu-ibu kan ngajinya kan udah puluhan tahun ini, kagak lulus. Lah kagak ada lulusnya ngaji mah, betul gak? Kagak ada lulusnya ngaji mah, dari kita keluar di alam dunia sampai kita masuk liang lahat, kagak ada lulusnya. Jangan bilang saya mah alhamdulillah Pak Ustadz nggak ngaji lagi sekarang. Kenapa? Udah capek lulus, saya udah tamat ngaji. Tamat bagaimana? Ummu Sulaim aja gak tahu tamat. Abu Thalhah dulu waktu itu belum masuk Islam, ngelamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, saya tidak meminta apapun, tidak akan menolak lamaranmu kecuali kamu harus masuk Islam dulu. Kata siapa? Ummu Sulaim. Dan aku tidak meminta apapun darimu, mahar apapun darimu, kecuali engkau bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tuh, Ummu Sulaim mampu minta maharnya aja syahadat. Ada di sini yang maharnya dikasih syahadat doang ada? Nggak ada. Ada maharnya seperangkat alat sholat, orangnya nggak pernah sholat. Betul nggak? Maharnya mah hebat, seperangkat alat sholat, mau kena, pas pengantenan kagak sholat. Udah sayang katanya, make upnya udah jadi. Ya capek katanya, udah sholatnya besok aja dah katanya, besoknya masih ada katanya. Lah mending kalau seperangkat alat sholatnya lengkap, seperangkat alat sholat beserta masjid dan beduknya, sekaligus merebot-merebotnya, masih mending kita mah. Dia mau kena doang, agak sholat lagi. Yang ngasih maharnya suaminya juga agak. Na'udzubillah ini. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, golongan orang-orang yang senantiasa menjadikan sholat. Amin. Abu Thalhah ngelamar Ummu Sulaim, akhirnya masuk Islam. Abu Thalhah, singkat cerita, punya anak lagi, masih kecil. Abu Thalhah ya pergi dari rumah, maksudnya pergi itu bukan kabur, ada urusan, nggak diceritain urusannya, entah perang, entah berdagang dan sebagainya. Ummu Sulaim dengan anaknya, nah anaknya masih kecil, sakit, meninggal. Apa kata Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim gini, jangan ada yang memberitahukan kepada suamiku kecuali aku sendiri, istrinya. Akhirnya ketika Abu Thalhah datang, Abu Thalhah belum tahu nih anaknya udah meninggal. Abu Thalhah datang ke rumah, disambut sama Ummu Sulaim dengan penuh senyuman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papi. Wah, disambut sama Ummu Sulaim. Papi duduk dulu. Mami mau mandi dulu. Mandi dulu Ummu Sulaim. Mandi. Habis mandi, pakai baju yang cakep-cakep, minyak wangi. Wah, pokoknya seger dah. Langsung deketin suaminya. Papi lapar ya? Nih, mami udah masak, disediakan makanan, disediakan minuman, suaminya makan. Abu Thalhah kenyang, ya, dahaganya hilang, perutnya kenyang. Sudah perutnya kenyang, dahaganya hilang, kata Ummu Sulaim apa? Wahai suamiku, apakah sekarang engkau berhajat denganku? Wahai suamiku, apakah sekarang engkau berhajat denganku? Ngerti gak Bu? Hah? Itu yang belakang tahu gak? Ngerti gak?
Masa kudu didantai baik. Akhirnya suaminya langsung oh lala, oh iya. Itu mah suaminya ibu-ibu itu mah. Akhirnya masuk berdua ke kamar, ya, melaksanakan kewajiban suami istri. Selesai dari kamar mandi. Seger gak bu? Wah seger, perut kenyang, dahaga hilang, syahwat tersalurkan, mandi. Seger gak? Seger, itu mah zahir batin. Kata Ummu Sulaim, sayang sini duduk sama Neng. Luar biasa. Ummu Sulaim tuh solehah nih. Akang, Neng pengen nanya nih. Nanya apa Neng? Pengen nanya, kira-kira menurut Akang, kalau ada orang yang menitipkan barang kepada seseorang, contohnya kalau ada si A menitipkan barang kepada si B, kemudian pada suatu hari si A minta lagi barang yang dititipkan itu, si B nggak nerima, jangan, nggak boleh, nggak ridho si B-nya, bagaimana itu Akang? Kata Abu Thalha, yang nggak boleh, yang namanya barang dititipkan, kalau diambil lagi sama yang punya, kasihin, harus ridho, kan bukan punya kita. Kata Ummu Sulaim, wahai suamiku, anakmu telah diambil oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Thalha langsung mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi. Kondisi fisiknya, zahirnya, perutnya sudah kenyang, dahaganya hilang, syahwatnya tersalurkan. Ketika ada berita duka, nggak terlalu kecewa dan sakit di dalam hati. Betul bu? Udah seger. Kudunya begitu. Ini mbak, suami baru pulang kerja, baru pulang kemana-mana, Assalamualaikum, muka cemberut bininya, belum mandi lagi, langsung ngomong, ayah, ya itu tuh bocah tuh belum bayaran, tadi juga nangis mulu, diomelin, dinakalin sama anak tetangga. Yang mana sih anaknya? Itu udah gitu, orang tuanya juga begitu lagi. Orang tua ikut-ikutan, iya, mana sini? Akhirnya berantem. Kenapa? Kondisi pulang dari mana-mana capek, betul gak bu? Perut lapar, haus, betul? Apalagi kalau seminggu, 2 minggu, sebulan, syahwat belum tersalurkan, dengar berita udah nggak, berita yang nggak benar, akhirnya emosi naik, betul nggak bu? Ada gak yang kira-kira begitu kira-kira di sini? Hah? Nggak ada. Alhamdulillah. Jangan. Tuh ikutin Ummu Sulaim tuh, ya. Pulang, kalau suami mau pulang tuh kudu persiapan, ya, menyambut seorang suami. Orang kan kalau lagi lapar bu, di iklannya juga kan jadi singa, betul gak? Emosi meningkat. Ya. Jadi Ummu Sulaim itu sahabat Nabi, dia punya anak namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik saja pernah dalam satu riwayat, dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Anas bin Malik pernah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyashfa'ali yaumal qiyamah ya Rasulullah, ayyashfa'ali yaumal qiyamah ya Rasulullah. Tolong dong, nanti di hari kiamat aku berikan syafaat, tolong aku kasih syafaat ya Rasul. Padahal udah didoain sama Nabi, udah didoakan masuk surga, masih aja minta syafaat. Betul bu? Kalau orang kaya kita mah kalau udah didoain Nabi masuk surga, nggak usah minta syafaat, kita mau udah dekat sama Nabi jadi pelayannya, begitu ya. Kalau Anas bin Malik mah ada, dia mah benar-benar ada kekhawatiran, ya Rasulullah tolong dong nanti hari kiamat saya berikan syafaat pertolongan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ana fa'ilun insyaallah, aku akan memberikan syafaat kepadamu wahai Anas insyaallah. Udah begitu? Enggak. Anas bin Malik masih saja nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah,
kalau memang nanti engkau memberikan syafaat kepadaku, aina atlubuka ya Rasulullah. Kira-kira nanti di hari kiamat, di mana miliaran manusia di situ dikumpulkan jadi satu, aku kira-kira nyari engkau kemana ya Rasul? Bu, nyari orang satu, nyari satu orang di tengah-tengah miliaran manusia, kira-kira pusing nggak Bu? Pusing. Ya Allah, saya ngelihat segini banyak yang udah pusing ini. Apalagi kalau ngelihat orang yang lagi pusing, makin pusing saya. Apalagi kalau ngaji ngelihat ada orang yang lagi khusyuk banget. Saya juga ketularan khusyuk jadinya. Ada supir itu, kalau saya tuh banyak jamaah yang suka nyupirin saya kemana-mana kalau pergi kemana-mana. Ada supir yang kalau saya tidur dia noel saya, "Tat, jangan tidur, saya ikut ngantuk." Begitu ada. Nular. Ada yang supir, "Udah Pak Ustadz tidur aja, santai aja." Juga ada yang begitu. Ya kan? Beda-beda orang. Nah, saya golongan orang yang kalau ngelihat orang tidur saya ikut ngantuk. Nular, Bu. Jadi Anas bin Malik sambil ngomong gitu, "Ya Rasulullah, kalau saya nanti kira memang dapat syafaat dari engkau, nyari engkau di mana ya Rasul?" Apa kata Rasulullah? Oh begitu. Awwalu ma tatlubuni yaumal qiyamah, ya, fis-sirat. Kalau kau ingin mencariku, maka carilah aku di sirat. Yang pertama yang kau cari di sirat. Tahu sirat, Bu? Bu, tahu sirat gak? Hah? Apa artinya sirat? Ibu pernah dengar gak sirat? Jalan. Ada lagi? Kurang tepat jalan mah. Hah? Jembatan. Jembatan banyak di sini jembatan. Ada yang bilang siratal mustaqim. Itu siapa yang namain siratal mustaqim? Mentang-mentang di Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Disebutnya sirat itu namanya siratal mustaqim, Pak Ustaz. Ngarang baik. Sirat itu jisrun ala jahannam. Apa, Bu? Ini bahasa Arabnya jisrun. Jisrun itu jembatan. Jisrun ala jahannam. Jembatan di atas neraka jahannam. Nanti di hari kiamat, semua manusia, mau yang kafir, mau yang mukmin, semuanya akan melewati sirat, termasuk ibu-ibu yang hadir di sini. Ini bakal lewat sirat nanti. Cuman kalau ibu-ibu yang hadir di sini nanti lewat siratnya itu kayaknya seperti kalau bahasa dalam hadis mah seperti petir yang menyambar. Kalau petir itu kalau nyambar cepat gak, Bu? Ibu suka pernah ngeliat petir gak? Kilatnya balik lagi gak? Enggak, balik lagi ke atas gak kilatnya? Langsung hilang. Gitu kan? Cepet kan? Nah, ibu-ibu mah nanti kayaknya ngelewat siratnya begitu. Saking cepetnya surga gak kelewat. Kagak ada remnya sih. Enggak lah. Ya. Wah, ada yang secepat kilat. Ada dalam bahasa hadis mah karih seperti angin. Wah, seperti angin. Ada lagi yang orang seperti orang yang naik kendaraan. Ada lagi orang yang berlari. Macam-macam nanti tingkahnya orang melewati sirat itu. Ada yang baru nginjak udah jatuh. Itu orang kafir. Ya, baru dia nginjak udah jatuh. Jembatan as-sirat, sirat
atau jembatan yang ada di atas neraka jahanam itu tergantung lebarnya, tergantung dari amalan kita. Kalau orang-orang yang gak ada iman dalam hatinya melihat sirat itu digambarkan di dalam kitab At-Tadhkirah, kata Imam Al-Qurtubi, itu seperti rambut dibelah 7. Saking tipis-tipisnya, tajamnya itu. Makanya banyak orang-orang yang gak punya iman ketika nginjak sirat itu langsung jatuh ke neraka. Tapi bagi orang-orang mukmin yang soleh dan soleha seperti ibu-ibu ini, melihat sirat itu luasnya seluas pandangan mata, lebar. Jadi ibu melihat sirat nanti lebar, ya kan? Amin ya robbal. Kita bakal ngelewatin itu, Bu. Ngelewatin kita itu. Nah, kata Nabi, kalau kau mau cari aku nanti silakan cari di sirat. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi nanti itu berada di tengah-tengah sirat. Ketika umatnya nanti melewati sirat, Nabi berdoa, Rabbi salim, salim, Rabbi salim, salim. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Nabi itu, Bu. Ada umatnya yang udah mau jatuh ditolongin sama Nabi, itu namanya syafaat Nabi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bayangin, coba bayangin sekarang ibu menghayal, bukan menghayal, ibu bayangkan ibu dalam posisi sedang ngantri melewati sirat, yang di bawahnya ada api neraka, jurang yang sangat dalam, yang hawa panasnya itu sudah kerasa. Ketika ibu ada di tebing neraka itu, di sirat itu hawa panasnya kerasa. Ibu mau lewatin itu, kira-kira bagaimana, Bu? Lu duluan aja dah, lu aja yang duluan. Oh, ada Pak Ustadz, saya ikut Pak Ustadz, udah Pak Ustadz duluan dah. Ya, kalau kita nanti ketemuan, Ibu ya. Amin ya robbal. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bareng-bareng masuk surga. Amin. Ya robbal. Makanya jangan jauh-jauh dari orang-orang soleh. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang mah nanti di akhirat dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau di dunianya senang sama orang-orang yang soleh, yang soleha, senang dengan para ulama, insya Allah nanti kita akan dikumpulkan dekat dengan mereka. Amin. Ya Rabbal. Anas bin Malik nanya lagi, ya Rasulullah, kalau nggak ketemu engkau di sirat di mana lagi? Fa ilam alqaka, kalau aku nggak ketemu dengan engkau di mana lagi ya Rasulullah? Kata Anas bin Malik apa? Kata Rasulullah apa? Fatlubni indal mizan. Silahkan kau cari aku di mizan. Apa, Bu? Mizan. Apa? Apa artinya mizan? Timbangan apa? Timbangan yang banyak. Nah, itu timbangan amal itu. Lah timbangan mah banyak. Timbangan itu di pasar timbangan banyak. Timbangan amal. Nah, Rasulullah salah satunya nanti tempat yang akan Rasulullah ada di situ itu di mizan. Dan banyak di situ umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat. Ketika timbangan amalnya kurang, sama Nabi ditambahin. Jadi timbangan amal baik itu jadi berat. Itu syafaat di situ. Kata Rasulullah, kalau nggak ketemu di sirat, di mizan. Nanya lagi tuh Anas bin Malik, ya Rasulullah, fa ilam alqa, kalau nggak ketemu juga ya Rasul, engkau di mizan, kemana lagi harus ku cari ya Rasulullah? Luar biasa. Apa kata Nabi? Fatlubni indal haud. Fatlubni indal haud. Pakai do. Haud. Haudun. Apa haud itu, Bu? Bu, ada yang ngerti haud gak? Haud bukan haus. Haud. Haud itu telaga. Apa, Bu? Telaga. Bukan telaga sakinah. Atau telaga murni, bukan ya?
tapi telaga Al-Kautsar. Telaga Kautsar, telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Sebenarnya kita lagi menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi, kejadian akhirat. Kalau orang beriman al-imanu ya biyaumil akhir, beriman kepada hari akhir, bukan hanya sebatas iman kepada kejadian hancurnya alam semesta, alam dunia dan sebagainya, bukan hanya sebatas itu. Ketika orang beriman kepada hari akhir, maka dia juga harus beriman kepada alam atau kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah hari kiamat. Di antaranya tadi ada sirat, ada mizan, betul gak Bu? Ada haud. Haud itu apa tadi? Telaga Kautsar. Kata Nabi, kalau kau tidak ketemu denganku di mizan, cari aku di haud, telaga. Karena Rasulullah punya telaga. Di padang mahsyar Rasulullah punya telaga. Telaga Kautsar itu memang dikhususkan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah. Itu Allah kasih hadiah namanya telaga. Telaga Kautsar itu untuk umat Nabi yang memang sudah disediakan gelasnya telaga itu banyak, gelasnya itu itu aktaru minan nujum, lebih banyak daripada bintang yang ada di langit. Ibu pernah ngitung bintang nggak? Banyak nggak? Nah, gelasnya telaga Kautsar itu lebih banyak dari bintang yang ada di langit. Itu dikhususkan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kata Rasul, faman syariba syurbatan lam yadma ba'dahu abadan. Kata Nabi, siapa saja yang meminum seteguk saja dari telagaku, telaga Kautsar, maka dia tidak akan pernah mengalami kehausan selama-lamanya. Jadi kalau orang minum seteguk saja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, maka tidak akan haus selama. Nah kalau ini mah seteguk kurang, minum deh ya. Nah, nggak bakalan haus Bu selama-lamanya. Nah, ibu-ibu yang hadir di sini insya Allah tergolong umat Rasulullah yang akan meminum telaga Kautsar. Amin ya robbal. Kelihatan dari wajah-wajahnya, wajah-wajah kehausan semua nanti. Di padang mahsyar pada haus gitu kan sama Nabi, minum kata Rasulullah. Amin ya robbal. Jadi kata Rasulullah, nanti umatku akan mendatangi telagaku dan mereka akan minum semuanya. Disediakan gelasnya, ya kan? Minum seteguk. Akhirnya Anas bin Malik lega. Alhamdulillah ya Rasulullah. Ya, makanya diingat-ingat, mau diingetin. Nanti nyari Nabi yang pertama di mana? Mudah-mudahan diingat sampai akhirat. Amin. Oh, Ustaz boro-boro ingat sampai akhirat, pulang ngaji kesandung dikit udah lupa. Yang pertama sirat. Apa itu sirat Bu? Jangan jembatan doang, udah kasih tahu ke. Apa sirat itu? Jembatan di atas neraka jahanam. Kalau nggak disirat di mana? Apa itu mizan? Timbangan amal. Kalau nggak di mizan di haud. Apa itu haud? Telaga. Telaga apa namanya? Telaga Kautsar. Kita itu Bu butuh banget syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai dalam hati kita ini tidak ada rasa kecintaan dan rindu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita baca sholawat, ya Bu ya, kudu harus masuk ke dalam hati. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika.
salawat makhluk qiyam sama Nabi, ya kan? Sambil ngobrol, ya kan? Ada lagi yang sambil megang HP, pikiran melamun. Orang-orang Allah ya Nabi dia ngobrol, Bu, gimana kabarnya Bu? Ya. Sering baca sholat, amalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya kita baca selawat, masukin di sini. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai cintaku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi, ya man lahul ja'indallah, wahai makhluk yang mulia yang keagunganmu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal musiiina qad ja'u, sesungguhnya kami orang-orang yang banyak dosa datang kepadamu. Lidzambi yastaghfirunallah, agar dosa-dosa kami engkau mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masukin ke dalam hati. Bareng-bareng lagi. 1 2 3. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya
Bu. Ya, kalau lagi sendiri atau habis sholat, habis berdoa, baca itu, ya. Itu teh manggil Nabi, itu teh sholawat sambil kita manggil Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ibarat kata kayak kita begini minta tolong sama orang, ya. Bu, ya, tolongin saya ini seberangin begitu, ya kan? Ibu contohnya mau nyebrang, kagak berani. Di situ ada orang laki, ada orang lain, Pak. Ya, tolongin apa seberangin saya kagak berani, banyak mobil. Betul nggak, Bu? Nah, itu teman Nabi begitu bahasanya. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Kita manggil, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, manggil. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah. Ya, engkau yang mempunyai syafaat ya Rasulullah. Engkau yang nanti akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Hadza matlabi ya Rasulullah, ini adalah permintaanku ya Allah, ya Rasulullah. Engkau hendaknya nanti di akhirat di yaumil qiyamah memberikan syafaat kepadaku, kepada kami ya Rasulullah. Gitu minta sama Nabi. Antal murtaja yaumaz zihab. Engkaulah yang kami harapkan ya Rasulullah pada hari kiamat nanti. Yang kami harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat adalah engkau ya Rasulullah. Antal murtaja isfa'lana lana kan gitu. Berikan ya Rasulullah kepada kami syafaat pertolonganmu ya Rasulullah. Pertemukan kami kepada engkau nanti ya Rasulullah. Makanya ingat-ingat tadi di mana? Di Sirat. Di mana lagi? Bisa. Di mana lagi? Haud. Ya. Makanya jangan sampai ibu-ibu keluar dari lingkaran atau dari rantai orang-orang mukmin. Maksudnya keluar bagaimana? Maksudnya mumpung tinggal di dunia, ibu harus nyambung hatinya dengan orang-orang mukmin, orang-orang soleh, dengan para orang-orang alim, para ulama. Kudu nyambung hatinya, kudu ada rasa cinta, supaya nanti di akhirat di padang mahsyar kita dituntun nama mereka untuk ke Rasulullah, untuk datang kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Sebab kalau nggak ada beliau-beliau, para wali kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama, kita kalau jalan dewekan kagak bakalan ketemu. Betul nggak, Bu? Nyasar kita. Lah padang mahsyar luas begitu, Bu. Kalau kagak ada yang nuntun, kalau bahasa ininya mah apa namanya? Yang ngerti jalan apa disebutnya, Bang? Penunjuk jalan. Nyasar kita. Makanya isfa'lana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi. Kalau bisa sampai nangis baca selawat itu sampai nangis di rumah. Ya Rasulullah ya Nabi. Kata suaminya, kenapa Mak? Rindu sama Nabi. Alhamdulillah. Di sana juga ada, Bu, mak-mak pas lagi ma'al qiyam, ya kan? Allah ya Nabi, orang-orang biasa-biasa dia menangis. Ditekor, disoel sama teman sampingnya. Kenapa menangis? Kaki gua injak lo. Dikirain kan nangis teh rindu sama Rasul, tahu-taunya kakinya keinjak. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, Bu, nggak usah panjang-panjang ngaji mah, betul nggak? Kira-kira
Apa yang disampaikan tadi ada yang masuk nggak? Ada yang masuk nggak? Insya. Tadi siapa sih yang disebutin tadi? Sahabat Nabi yang bertanya sama Nabi siapa? Anas bin Malik. Luar biasa. Anas bin Malik teh didoakan sama Rasulullah. Doanya apa yang didoakan tuh? Ada berapa? Yang pertama Rasulullah mendoakan supaya Anas bin Malik banyak hartanya. Bahasa Arabnya apa tadi? Allah maghfir malahu wa waladahu wa aqil hayatahu wa adkhalahul jannah. Banyak hartanya, banyak keturunannya, panjang umurnya, masukkan ke dalam surga. Itu boleh ibu bacain, doain buat anak ibu, cucu ibu. Betul? Doa Nabi itu kepada anak diijabah. Kemudian apalagi tadi yang dibahas teh? Jadilah ahli bukan ahli. Nah, itu udah masuk ilmunya itu. Jadilah ahli, jangan ahli ngomel. Ibunya Anas bin Malik itu siapa tadi teh? Siapa? Ummu Sulaim. Masya Allah. Ternyata di dalam kepala masuk Ummu Sulaim. Keteladanan Ummu Sulaim teh diantaranya tadi apa? Diantaranya tadi keteladanannya yang bisa kita petik, ya, melayani berakhlak mulia dengan suaminya. Makanya ibu-ibu puluhan tahun ngaji, ya kan? Tahajudnya tiap hari, baca Qur'annya sehari 1 juz. Contohnya misalnya nih, sodakohnya sehari 10.000, 20.000, 50.000. Tapi kalau seandainya sama suami tidak berakhlak mulia, maka amalannya sia-sia. Ya Bu, amalannya sia. Mantap, ibu-ibu kudu dibuktikan. Ibu ngaji seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, 3 kali. Buktinya mah bagaimana caranya ibu supaya benar-benar bisa berakhlak mulia dengan suami. Lo ngaji mah seminggu 4 kali, 5 kali. Bilang suami minum kopi, mabik kopi, ngopi mulu, capek tahu. Nggak tahu apa mama habis baca Quran 5 juz. Kata suaminya lah bodoh nanan ngomong-ngomongin 5 juz, 2 juz, penting bikin kopi. Lo jadi berantem habis baca Quran. Namanya baca Quran, beribadah itu kudu ada buktinya. Buktinya apa? Akhlak. Betul Bu? Lo buat apa ngaji 5 juz sama suami diprototin baik. Ummu Sulaim, betul nggak? Ummu Sulaim. Nah tadi apa lagi tuh yang dibahas tuh tentang syafaat Rasulullah. Nah kalau kita mau ketemu sama Nabi nanti, Nabi itu ada di mana? Yang pertama tadi di Sirotnya apa? Jembatan di atas neraka. Kalau nggak ada di mana lagi? Mizan teh apa? Kalau nggak ada di mana lagi? Haut teh apa? Telaga Kautsar. Udah, berarti ilmunya masuk. Alhamdulillah ya, banyakin baca sholat ya, kemudian istiqomahkan sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah Nabi nanti bakal kenal ibu-ibu di akhirat. Nggak usah disebutin. Nah ya Rasulullah, nama saya ini ya Rasulullah, Tulqiyam ya Rasulullah, nggak usah disebutin. Udah namanya rada-rada aneh, Tulqiyam disebutin lagi. Nggak usah disebutin, Nabi udah hafal. Kalau ibu sering baca selawat, sunnah Nabi dikerjakan, ibu nggak usah disebutin namanya, Nabi bakal manggil. Tulqiyam maju. Allahumma shalli wa sallim. Ada yang mau bertanya gak? Hah? Nggak ada. Hebat di sini, gak ada mana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sayyidi rasulillahi alaihi wa'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah
Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'i masyayikhina wa murabbi ruhina wa azwajina wa auladina wa ahbabina wa man ahsana ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك العفو والعافية ونسألك الشكر على العافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.